Di tengah kemudahan membaca melalui gadget, buku dan budaya literasi atau kemampuan memahami dan berpikir kritis mulai tersisih. Menjelma jadi masalah sistemik lintas generasi yang sulit terurai. Terlebih hasil survei tunjukkan jika Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal literasi membaca. Kalau di generasi secara umum seluruh Indonesia sih masih agak kurang ya. Masih sangat rendah sih, saya tidak bisa memungkiri hal tersebut gitu loh. Jadi media baca sekarang itu kan sebenarnya beragam ya. Nggak hanya soal buku cetak gitu, tapi juga kan ada juga buku digital. Kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dulu dikenal sebagai sentra buku terbesar se-Asia Tenggara. Di tengah derasnya arus informasi, budaya untuk membaca buku semakin tenggelam. Indonesia disebut krisis literasi, bukan karena kurangnya buku, tapi karena buku kehilangan pembacanya. Meski semakin sepi, segelintir penjual buku masih setia menunggu pembeli yang makin jarang datang. Katanya buku ini udah pada ditinggalkan oleh masyarakat gitu Pak? Enggak. Aslinya kayak gimana sih Pak? Aslinya nggak pernah kok. Kalau buku ini nggak bakal tinggal sampai tahun-tahun akan datang pun buku ini nggak bakal ditinggalin. Cuma ada masa-masanya gitu. Mereka udah lari ke YouTube, Google. Jadi dia kemarin kan nggak perlu beli buku, dilihat di Google udah kelar kan gitu kan. Menurut survei World Most Literate Nations tahun 2016, Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal literasi membaca. Data UNESCO juga menyebut hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang menuntaskan satu buku. Kalau untuk saat ini sih saya baca-baca sering di media sosial sih. Karena media sosial itu sekarang kan lebih sering kayak ada dari grup WA, ada dari Instagram, ada dan lain-lain. Jadi kayak lebih sering dibaca aja sih, lebih sering buka gadget juga. Jujur jarang. Mungkin bisa saya ngeliat dari kayak sosial media, ngeliat dari Instagram lah. Aku sih terakhir baca buku tuh udah lama, kayak sekitar 5 bulanan yang lalu baca buku novel. Kalau baca buku-buku fiksi sih novel ya, tapi kalau buku-buku pelajaran masih sering, cuma udah nggak terlalu intens. Badan Pusat Statistik tahun 2024 mencatat, lebih dari 70% masyarakat Indonesia lebih memilih gawai sebagai sumber informasi utama. Jumlah ini jauh meninggalkan buku cetak yang hanya dijadikan sumber informasi utama oleh kurang dari 20% masyarakat. Jadi potret ironi dari negeri yang dahulu pernah memiliki tokoh-tokoh besar yang karyanya beberapa telah diangkat menjadi film dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Literasi sering disimplifikasi sebagai kurang gemar membaca. Faktanya, kata ini memiliki pengertian lebih luas. Literasi menjadi fondasi bagi seluruh aspek kehidupan, pendidikan, ekonomi, politik, bahkan pergaulan sosial. Jadi literasi sebagai kecakapan adalah tindak lanjut dari membaca sebagai keterampilan berbahasa. Di situ menambah kosakata, memahami pengetahuan secara runtut, sistematis, kemampuan kita mind mapping dan sebagainya itu menjadi bagian ketika kita memiliki pengetahuan yang terus bertambah. Nah, disitulah sebenarnya akhirnya literasi sebagai sebuah kecakapan sangat menentukan bagaimana hidup seseorang itu akan seperti apa ke depan. Keterkaitan literasi ke depan adalah bagaimana kapasitas yang sudah dibangun sejak usia muda, usia sekolah, itu berguna untuk hidupnya nanti ketika masuk usia produktif sebenarnya. Senada, pakar pendidikan menyayangkan metode pembelajaran yang tidak menekankan pada kemampuan berpikir kritis generasi muda. Dunia pendidikan seolah berorientasi pada hafalan, bukan pemahaman. Padahal literasi sejatinya dapat dibangun dan terus berkembang sebagai sebuah kebiasaan jika terus-menerus dipraktikkan. Nggak usah nunggu generasi emas ya. Sekarang berapa setiap bulan laporan jumlah unemployment atau pengangguran kan makin banyak. Dan perusahaan itu kan sekarang tidak mencari orang yang hafal ilmu-ilmu kan. Tapi orang yang bisa mikir.
kecakapan berpikir apa yang dilatihkan sesudah membaca itu. Ya, minimal ada tindak lanjut sesudah membaca. Nah, kalau membangun habit itu kan yang paling utama dan perlu dikedepankan adalah konsistensi. Bangsa yang berhenti membaca sejatinya sedang berhenti berpikir. Pertanyaannya kini, bukan sekedar siapa yang mau membaca, tapi siapa yang menumbuhkan minat baca sejak awal. Sekolah, orang tua, atau negara. Literasi bukan sekedar kalimat per kalimat, namun bagaimana manusia mampu memahami bagaimana dunia bekerja dari berbagai sudut pandang. Andrian Ditya, Rio Pramasta melaporkan.